Yuk, cepat mulai, Ren. Siap, senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Otentik, obrolan tentang ekonomi dan politik. Tetapi kali ini kita bukan melakukan obrolan. Saya Muhammad Nalar Al-Khair akan kemudian menyampaikan terkait problematika pangan yang ada di Indonesia. Nah, kegiatan kali ini dipersembahkan oleh Sigma-P, Policy Research and Data Analysis. Nah, kita berbicara dengan masalah pangan, tapi tidak hanya masalah pangan, tetapi juga terkait harga. Tentunya, kita juga akan membahas permasalahan-permasalahan yang masih banyak diperbincangkan di publik terkait minyak goreng. Belum lama ini, pemerintah mengumumkan terkait harga minyak goreng curah yang dibuat HET menjadi 14.000. Jadi pemerintah kemudian dalam kebijakannya akan melakukan subsidi terkait perbedaan harga acuan keekonomian dengan harga HET yang akan berlaku. Nah, tetapi kalau kita coba lihat kondisi ini, meskipun hal itu sudah diumumkan kurang lebih 1 minggu yang lalu, kondisi minyak goreng curah masih terdapat kelangkaan di pasar tradisional. Meskipun pemerintah sudah mencoba berupaya, tetapi kita harus tetap memberikan apresiasi. Karena upaya-upaya yang dilakukan demi mencukupi dan memberikan akses ke masyarakat terkait minyak goreng curah tersebut. Nah, tapi meskipun demikian kita harus melihat dan menilai apa kemudian yang terjadi di lapangan. Kita tahu dengan kebijakan tersebut melalui Permendak nomor 11 tahun 2022, aturan HET minyak goreng curah di 14.000 itu kemudian diberlakukan. Tetapi dengan keluarnya aturan tersebut, membuat juga dan pemerintah memutuskan untuk minyak goreng kemasan yang kita anggap sekarang itu adalah minyak goreng premium, harganya kemudian melonjak dan banyak sekali tersedia di pasaran. Nah, ini merupakan kondisi yang cukup aneh menurut kami. Kenapa? Sebelumnya produk ini langka di pasaran. Tetapi tiba-tiba ketika dibuka ke publik dan dilepaskan ke mekanisme pasar, banyak sekali produk yang beredar. Nah, ini yang kemudian kita harus perhatikan. Harganya kemudian dibanderol di Rp43.000 per kantong 2 liter. Nah, kalau kita kemudian melihat selisih dan kita membandingkan minyak goreng curah yang kemudian diberikan subsidi oleh pemerintah, itu ada perbedaan yang tidak begitu jauh antara minyak goreng curah untuk harga keekonomiannya dengan minyak goreng kemasan. Pemerintah mengatakan akan mensubsidi kurang lebih sekitar Rp6.398 per liter. Nah, ada celah yang akan diisi pemerintah melalui subsidi yang diberikan oleh BPDPKS. Nah, ini yang menjadi perhatian, karena berarti harga keekonomian menurut pemerintah untuk minyak goreng curah itu di harga Rp20.398 per liternya. Nah, kalau kita bandingkan ke 43.000, berarti minyak goreng premium yang kemasan itu per liter 21.500. Kurang lebih selisihnya hanya 1.100. Dan ketika pengumuman besaran subsidi minyak goreng curah itu diumumkan pada tanggal 17 Maret, kita bisa melihat bahwa terjadi perubahan harga. Perubahan harga yang kemudian dimainkan psikologi masyarakat ini sebagai peluang mendapatkan keuntungan yang lebih. Bagaimana itu? Kita lihat, harga saat ini untuk pouch 2 liter minyak goreng kemasan atau premium ini dibanderol di harga 50.000 rata-rata. Para masyarakat semuanya itu bisa melihat dan mengecek sendiri terkait hal ini. Dan mekanisme untuk pengadaannya itu diatur oleh Peraturan Menteri Perindustrian tahun 2022 nomor 8. Itu mekanismenya adalah pendaftaran mandiri oleh produsen minyak goreng dalam rangka pengadaan minyak goreng curah ini. Ini menjadi perhatian.
karena mekanisme yang cukup panjang sebenarnya, karena harus mendaftarkan diri ke SINAS, Sistem Informasi Industri Nasional, diverifikasi oleh Dirjen, dan kemudian balik lagi ke produsen dan mendatangani perjanjian, baru diteruskan lagi ke SINAS, ke Dirjen, baru ke BPDPKS. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, kurang lebih itu sekitar paling lama bahasanya itu 8 hari di total ya. Paling lama 8 hari. Tapi mudah-mudahan bisa lebih cepat. Tapi saya meragukan hal itu karena itu tanggal 18 Maret pengumumannya, ya paling cepat berarti hari Rabu depan. Karena itu hari kerja, 8 hari kerja. Senin sampai Jumat, Senin sampai Rabu, berarti in total 8 hari. Nah, kondisi-kondisi ini yang perlu, karena kita sebentar lagi akan menghadapi bulan Ramadan dan Lebaran. Otomatis kebutuhan masyarakat itu biasanya akan meningkat. Terjadi fluktuasi harga, inflasi akan naik. Tapi satu sisi, jangan lupa bahwa di bulan Ramadan dan menjelang Lebaran itu potensi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di situ ada peluang. Jadi pemerintah harus mengatur harga, mengatur stok supaya terkendali. Ketika stok terkendali dan terdistribusi dengan baik, maka harga dapat dikontrol. Itu ketika ada permasalahan, pemerintah harus siap dengan stoknya dan melakukan operasi pasar, intervensi. Jangan sampai kemudian dilepaskan dan rakyat yang menjadi korban. Jadi memang harus ada treatment-treatment dari pemerintah. Terkait minyak goreng ini lagi banyak kemudian diskusi yang beredar bahwa apakah kemudian pemerintah melanggar Undang-Undang Dasar. Pasal 33 terkait bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara. Karena kita tahu sawit menggunakan tanah negara yang merupakan HGU. Dan sayangnya sampai beberapa bulan, bukan hanya sekarang, karena kondisi minyak goreng ini kalau kita tarik ke belakang, udah dari akhir tahun dan sampai bulan 3 ini, itu masih belum terselesaikan. Rakyat yang paling banyak menerima dampak negatif, dampak buruk akibat kondisi yang tidak terkontrol. Padahal kita, Indonesia merupakan negara penghasil CPO nomor 1 di dunia. Jadi bahan baku untuk membuat minyak goreng itu di Indonesia melimpah, kita nomor 1. Jadi memang hal ini perlu dicermati. Dan kegiatan para pemain besar ini juga harus kemudian dilakukan intervensi jika memang ada permasalahan di sana. Dan momentum kenaikan harga minyak goreng juga diikuti oleh komoditas lain. Jadi di sini ada pola tersebut. Contohnya, gula pasir. Gula pasir sebelumnya harganya cukup stabil di 13.000, tapi stabil di atas HET, bukan di bawah ataupun setara dengan HET. Jadi HET itu harga eceran tertinggi atau bahasa lainnya harga acuan itu berada di 12.500. Jadi sekarang dia sudah jauh, jadi sekitar 13,6% lebih tinggi dari HET. Sekarang harganya di 14.200, 14.300 rata-rata nasional. Ini juga harus menjadi perhatian. Komoditas lain juga sama. Beras itu bahkan sejak HET dikeluarkan, bahkan sebelumnya, itu belum pernah berada ataupun menyentuh garis harga acuan. Walaupun sekarang pemerintah itu membagi ke segmen. Jadi daerah misalnya, daerah yang dengan harga 9.500 dan sebagainya. Jadi kondisi-kondisi ini memang harus dan perlu diperhatikan. Dan kondisi lain adalah terkait stok, terkait kemudian konsumsi, itu semuanya harus dikalkulasi dengan benar karena semuanya nanti terkait dengan harga. Ketika tidak dapat diidentifikasi dengan baik, maka terjadi fluktuasi harga dan rakyat yang menang. Jadi memang di sini kami berharap pemerintah bisa dengan serius menyelesaikan masalah-masalah terkait pangan, khususnya harga. Dan kalau mau lebih dalam lagi, memastikan stok. Nah, baik itu untuk komoditas-komoditas yang bisa diproduksi di dalam negeri maupun
yang memang harus memerlukan tindakan seperti impor, seperti kedelai. Jadi untuk HET ini memang sedikit kemudian menjadi pertanyaan bahwa kemudian karena untuk harga kedelai saja, tadi saya sudah mencontohkan soal gula. Kalau minyak goreng udahlah, everybody knows, karena harganya sudah sangat tinggi. Nah, beras juga sudah tahu, dan untuk kedelai bahkan harganya 82% itu lebih tinggi dari HET. Itu untuk impor. Jadi pemerintah itu mengatur antara HET kedelai lokal dan kedelai impor. Dan sayangnya sudah sangat jauh perbedaan harga. Jadi ini juga menjadi perhatian yang kemudian muncul di benak masyarakat. Sebenarnya HET itu fungsinya buat apa? Dikeluarkan kebijakan, tetapi eksekusinya kok nggak jalan. Kan seperti itu. Jadinya ini perlu ya dievaluasi oleh pemerintah itu sendiri. Jadi kami berharap pemerintah serius, apalagi sekarang ada badan baru yang kemudian dilantik oleh Presiden. Walaupun secara struktur belum terbentuk, itu ada Badan Pangan Nasional. Nah, diharapkan dengan adanya Badan Pangan Nasional ini kemudian dapat menyelesaikan permasalahan. Karena pertanggungjawaban itu langsung kepada Presiden. Mungkin itu cukup dari saya. Saya akhiri dengan pantun. Makan ketupat, minumnya kopi. Salam sehat dan sampai jumpa lagi. Saya Muhammad Nalar Al Khair. Pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.